wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan lambang kepala merah. Ya, walaupun pasti teman-teman udah lelah nih untuk ngertiin kita, tapi teman-teman jangan terlalu lelah ya untuk mengerti apa itu lambang. Nah, sekarang jelaskan dong, King. Oke, akan kami jelaskan. Jadi lambang adalah tanda atau simbol yang memiliki makna dan fungsi. Lambang sendiri terdiri dari beberapa macam bentuk, yaitu lambang palang merah, bulan sabit merah, kristal merah, dan singa dan matahari merah. Namun sekarang hanya ada 3 lambang yang masih digunakan, yaitu lambang palang merah, bulan sabit merah, dan kristal merah. Dulu tim medis menggunakan lambang mereka masing-masing nih teman-teman. Contohnya di Austria menggunakan bendera warna putih, di Spanyol menggunakan warna kuning, dan di Prancis menggunakan warna merah. Di pertengahan abad ke-18, pasukan medis militer belum memiliki lambang pembeda dengan pasukan militer dan sering banget disangka sebagai musuh dan jadi sasaran pada saat perang. Iya, takutnya. Nah, dari kejadian itu, maka di tahun 1864, Konferensi Diplomatik Jenewa, Swiss mengadopsi lambang palang merah dengan latar belakang warna putih sebagai pembeda untuk kesatuan tim medis militer. Lambang ini menggambarkan kenetralan dan menjamin perlindungan terhadap kesatuan tersebut. Setelah itu, pada tahun 1876, Kerajaan Ottoman atau Turki memakai lambang bulan sabit merah sebagai pengganti lambang palang merah, teman-teman. Lalu pada tahun 1929, Konferensi Diplomatik mengadopsi lambang bulan sabit, singa dan matahari merah atas permintaan Persia. Namun, sejak Persia berubah menjadi Republik Iran pada tahun 1980, mereka menggunakan lambang bulan sabit merah sebagai pengganti lambang singa dan matahari merah, teman-teman. Sebagai penutup usulan lambang pada tahun 2005, disahkannya protokol tambahan 3 tentang lambang dan kristal merah yang bersatu sama dengan 2 lambang sebelumnya. Nah, sekarang teman-teman udah pada tahu nih apa itu lambang, macam-macamnya, bahkan sejarahnya. Sekarang menurut teman-teman kita lanjut kemana nih? Ada yang tahu? Tahu. Langsung aja deh kita kasih. Bang, kita lanjut ke penyalahgunaan lambang. Nah, penyalahgunaan lambang ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Pertama, peniruan. Biasanya dari bentuknya, warnanya mirip dengan lambang yang asli. Begini nih guys contohnya. Setelah itu ada penggunaan yang tidak tepat. Penggunaan lambang secara komersial atau tidak berhak. Nih contohnya, masa ada lambang palang merah di Betadine? Itu termaksud penyalahgunaan lambang ya teman-teman. Yang terakhir nih, pelanggaran berat. Jadi saat perang itu yang boleh, kalau nggak jadi dipegang, jadi saat perang itu yang boleh pakai lambang sebagai tanda pelindung hanyalah pasukan medis. Semisal ada pasukan bersenjata, sengaja untuk pakai lambang biar dia terlindungi dan gak dikira musuh, itu termasuk pelanggaran berat. Dan yang pastinya pelanggaran berat ini akan mendapatkan sanksi loh teman-teman. Yaitu minimal 10 tahun penjara dan maksimal denda 10 miliar rupiah. Tapi aku jadi takut gitu loh ya ngomongin soal lambang ini. Intinya lambang itu apa sih? Emang ada fungsinya? Kira-kira ada nggak teman-teman? Ada. Ya jelas ada dong. Lambang ini sendiri memiliki 2 fungsi, yaitu pertama sebagai tanda pengenal dan kedua sebagai tanda pelindung. Tanda pengenal biasanya digunakan saat negara ini dalam kondisi damai, tidak ada perang, tidak ada bencana, dan ukurannya biasa lebih kecil, seperti yang sering kita pakai di baju sekolah. Setelah itu ada tanda pelindung. Biasanya nih kita melihat lambang ini dalam peperangan atau dalam bencana, dan ukurannya sendiri lebih besar agar terlihat lebih jelas dari berbagai arah. Nah, dari penjelasan kita tadi, kita udah jelasin apa itu lambang, macam-macam lambang, sejarahnya, penyalahgunaan lambang, sanksi sampai fungsi dari lambang itu sendiri. Tapi sebelum kita mengakhiri presentasi ini teman-teman, kita berdua mau tes jargon dulu nih. Boleh? Boleh. Kalau kita berdua bilang palang merah remaja, teman-teman bisa bilang relawan muda benar Nusantara. Bisa? Bisa. Let's go. 1, 2, 3.
itu saja tadi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau tidak ada yang spesial, kami akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya boleh. Perkenalkan, saya Azza dari SMA Negeri 3 Bontang. Mau bertanya nih, kenapa satu negara hanya boleh memakai satu lambang? Oke, Kapten, saya jelaskan Kapten ini. Pakai ini. Oke, akan kami jelaskan. Jadi kenapa satu negara hanya boleh menggunakan satu lambang ya? Nah, jadi dalam konvensi Jenewa sudah diatur kalau misalnya satu negara itu hanya boleh menggunakan satu lambang karena ada alasannya sebenarnya. Kalau misalnya satu negara nih punya lambang lebih dari satu, otomatis akan memunculkan kebingungan kayak ini sebenarnya lambang yang asli, sah dan harus digunakan tuh yang mana ya? Terus kenapa juga satu negara hanya boleh satu? Agar menjaga kenetralan dan kesatuan. Aku menjawab. Oke. Saya coba yang pelindung. Kalau pelindung, ya penggunaannya terbatas semua. Ini ada lambang lagi kan? Selain ini, materi lambang yang baik ada? Nggak ada kak. Nggak ada ya? Nggak ada kak. Jadi kalau sebagai pelindung itu sebenarnya lebih ke fasilitas, ya ada mobil, rumah sakit, kalau misalnya peran di tenda penampungan sementara, jadi bukan ke orang, berarti nama itu lebih ke orang, jadi lebih ke pengenal. Oh iya kak. Terima kasih. Terima kasih kak. Kemudian kalau di Indonesia sendiri ada nggak peraturannya mengenai lambang sendiri di Indonesia? Maksudnya kak, Mak? Undang-undang yang mengatur tentang lambang di Indonesia. Ada. Undang-undang Undang-Undang nomor 1 tahun 2018. Terus berarti yang tadi itu yang 10 miliar 10 ton itu apa tadi? Kami cari informasinya dari Materi. TV, dari channel YouTube-nya PMI Indonesia kak. Oh iya. Baik, terima kasih. Terima kasih kak. Terima kasih.